Perkenalkan, nama saya Marta Eviwati Haryanti SPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Utara, Angkatan ke-39, Kelompok 4. Pengampu materi agenda 2 adalah Ibu Yamnur Mahlia SST MKes, Badan Penyelenggara BPSDM Provinsi Medan dan LPP Agro Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Namun sebelum kita ke topik anti korupsi, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai korupsi. Korupsi di sini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama definisi, yang kedua unsur-unsur, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat jenis, yang kelima penyebab. Untuk yang pertama definisi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya menyebabkan kerusakan dalam lingkup yang luas dan dalam jangka panjang. Yang kedua, unsur-unsur korupsi. Itu ada 2. Pertama, subjektif, yaitu dari setiap orang, penyelenggara negara, PNS, dan korporasi. Yang kedua, unsur objektif, itu berupa janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Yang ketiga, ciri-ciri korupsi. 1. Dilakukan lebih dari 1 orang. 2. Merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Yang keempat, jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Kelima, penyebab korupsi. 1. Aspek individu pelaku korupsi. 2. Aspek organisasi. 3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berbeda. 4. Sistem yang buruk. Untuk anti korupsi saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, definisi, kedua sistem integritas, 3 tunas integritas, dan keempat nilai-nilai dasar. Yang pertama definisi, anti korupsi adalah upaya pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Yang kedua sistem integritas dibagi menjadi 3. 1. Reframing culture. 2. Seeding of integrity. 3. Sistem integritas organisasi. Yang ketiga, tunas integritas terdiri atas 3 bagian. 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. 2. Membangun sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan dapat ditutupi. 3. Mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Yang keempat, nilai-nilai dasar dari anti korupsi. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Adil. Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Mampu mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Berpenampilan sederhana dengan menggunakan seragam sesuai aturan dan menjaga penampilan agar senantiasa rapi. Berangkat tanpa tergesa-gesa dan tepat waktu sampai di sekolah.